Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan mencela massa. صحيح مسلم 4165. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. Sahih Muslim 4165, dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir Rahmat bin Amru bin Sarh dan Harmalah bin Yahya, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam suka mencela massa. Padahal aku pencipta massa. Di tangankulah pergantian siang dan malam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan mencela massa. صحيح مسلم 4166. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Sahih Muslim 4166, dan telah menceritakannya kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar, dan lafaz ini miliknya Abu Umar, dia berkata, Ishak telah mengabarkan kepada kami dan berkata, Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku, dia suka mencela massa. Padahal aku pencipta massa. Akulah yang mempergilirkan siang dan malam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan mencela massa. صحيح مسلم 4167. وحدثنا ألح بن حميد أخبرنا ألح الرزاقي أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. Sahih Muslim 4167, dan telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Al-Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam suka mencelaku.
katanya, alangkah sialnya masa. Karena itu janganlah kamu berkata demikian. Karena sesungguhnya akulah pencipta masa. Akulah yang menggilir siang dan malamnya. Jika aku mau, aku kuasa menghentikan pergantian keduanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan mencela masa. صحيح مسلم 4168 حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. Sohih Muslim 4168 telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu berkata, alangkah sialnya masa. Karena sesungguhnya Allah lah pencipta masa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan mencela masa. صحيح مسلم 4169 وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. Sohih Muslim 4169 dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah lah pencipta masa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan memberi nama anggur dengan karam. صحيح مسلم 4170 حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الحرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر ولا يقولن أحدكم للعن بالكرم فإن الكرم الرجل المسلم. Sohih Muslim 4170 telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Asyas Y.A. Insinyur, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah lah pencipta masa. Dan janganlah seseorang di antara kalian mengistilahkan anggur dengan istilah karm, karena al-karm itu adalah seorang lelaki muslim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan memberi nama anggur dengan karam.
صحيح مسلم 4171. حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. Sohih Muslim 4171, telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid dan Ibnu Abu Umar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mengistilahkan anggur dengan istilah karm, karena al-karma adalah hati seorang mukmin. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan memberi nama anggur dengan karam. صحيح مسلم 4172. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. Sohih Muslim 4172, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisham dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mengistilahkan anggur dengan karm, karena al-karm itu adalah seorang lelaki muslim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan memberi nama anggur dengan karam. صحيح مسلم 4173. حدثنا زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. Sohih Muslim 4173, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafs, telah menceritakan kepada kami Warqa dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengistilahkan anggur dengan istilah karm, karena al-karma adalah hati seorang mukmin. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan memberi nama anggur dengan karam. صحيح مسلم 4174. وحدثنا ابن رافع حدثنا الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعن بالكرم إنما الكرم الرجل المسلم. Sohih Muslim 4174, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabih dia berkata, inilah yang telah diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya,
janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menamakan anggur dengan karm, karena al-karm itu adalah seorang lelaki muslim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan memberi nama anggur dengan karam. صحيح مسلم 4175. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقم بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبل يعني العنب. Sahih Muslim 4175, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hashram, telah mengabarkan kepada kami Isa yaitu Ibnu Yunus dari Syubah dari Simak bin Harb dari Alqamah bin Wail dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, janganlah kalian mengatakan al-karm, tapi katakanlah al-hablah yaitu anggur. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab larangan memberi nama anggur dengan karam. صحيح مسلم 4176. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقم بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. Sahih Muslim 4176, dan telah menceritakannya kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Simak. Dia berkata, aku mendengar Alqamah bin Wail dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan al-karm, tapi katakanlah anggur atau al-hablah, pohon anggur. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab hukum memutlakkan lafaz hamba. صحيح مسلم 4177. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نساؤكم إماؤه الله ولكن ليق الغلام وجاريتي وفتاي وفتاتي. Sahih Muslim 4177, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu berkata, Abdi, hai budakku, atau amati, hai budak perempuanku sahayaku, karena kamu semua adalah abidullah, budak atau hamba Allah, dan kaum wanita adalah ima Allah, hamba sahaya Allah. Tetapi katakanlah, gulami, pelayanku, dan jariati, pelayan perempuanku, atau fa'ataya, pemudaku, dan fata'ati, pemudiku. Menurut ijma ulama sahih.
Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab hukum memutlakkan lafaz hamba. صحيح مسلم 4178. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليق الفتايا ولا يقل العبد ربي ولكن ليق السيد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقل العبد لسيده مولاي. وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. Sahih Muslim 4178, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari Al-A'mash dari Abu Sholih dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu berkata, Abdi, hai budaku, karena kamu semua adalah abidullah, budak atau hamba Allah, tetapi katakanlah, Fa'ataya, pemudaku. Dan jangan pula seorang pelayan memanggil majikannya, Rabi, Tuhanku, tetapi ucapkanlah, Sayyidi, majikanku atau tuanku. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Quraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Waki keduanya dari Al-A'mash melalui jalur ini. Dan di dalam hadis keduanya disebutkan, dan janganlah seorang pelayan memanggil tuannya dengan kalimat Maula Ayah karena di dalam hadis Abu Muawiyah disebutkan, sesungguhnya Maula Akum, pelindungmu, adalah Allah Azza wa Jalla. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab hukum memutlakkan lafaz hamba. صحيح مسلم 4179. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا الحرزاقي أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضأ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليق الفتايا فتاتي غلامي. Sahih Muslim 4179, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabih dia berkata, inilah yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyebutkan beberapa hadis di antaranya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berkata, beri minum Tuhanmu, beri makan Tuhanmu, wudukan Tuhanmu, dan janganlah salah seorang dari kalian berkata, Tuhanku, akan tetapi hendaklah ia berkata, Tuanku, majikanku, dan janganlah salah seorang dari kalian berkata, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Akan tetapi katakanlah, anak mudaku, dan anak mudiku serta anak laki-lakiku.
menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab makruhnya seseorang mengatakan diriku buruk. صحيح مسلم 4180. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست نفسي. هذا حديث أبي كريب. قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن حدثناه أبو كريب حدثنا أبو معاوية بهذا الإسناد. Sohih Muslim 4180 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah keduanya dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang kamu berkata, habusat nafsi, diriku buruk, akan tetapi katakanlah, lakisat nafsi, diriku kurang. Ini adalah hadis Abu Quraib. Abu Bakar berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak menyebutkan kata, walakin, akan tetapi. Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah melalui jalur ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab makruhnya seseorang mengatakan diriku buruk. صحيح مسلم 4181. وحدثني أبو الطاهر وحرمل قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. Sohih Muslim 4181, dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunayf dari bapaknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang kamu berkata, habusat nafsi, diriku buruk, tetapi katakanlah, lakisat nafsi, diriku kurang mampu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya. Bab memakai minyak misik, sesungguhnya ia adalah sebaik-baik wewangian. صحيح مسلم 4182. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن شعبة حدثني خليد بن
جعفر عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا ونفض شعبة يده. حدثنا عمر الناقد حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر قال: سمعنا أبا نضر يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسك، والمسك أطيب الطيب. Sahih Muslim 4182. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Syubah, telah menceritakan kepadaku Hulaid bin Ja'far dari Abu Nadr dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pada masa Bani Israel ada seorang wanita yang pendek badannya berjalan bersama dua orang wanita yang tinggi badannya, lalu ia membuat kaki palsu dari kayu untuk kedua kakinya dan memakai cincin emas yang dia buatnya. Lalu diberi minyak wangi kasturi sebaik-baik minyak wangi. Kemudian dia berjalan di antara dua wanita tersebut hingga orang-orang pun tidak mengenalnya. Dia berkata sambil kedua tangannya seperti ini. Syu'bah sambil menggerak-gerakkan tangannya telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu'bah dari Hulaid bin Ja'far dan Al-Mustamir, keduanya berkata, aku mendengar Abu Nadrah bercerita dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seorang wanita dari Bani Israel yang memberi minyak kasturi pada cincinnya. Minyak kasturi adalah sebaik-baik minyak wangi. Menurut ijma ulama sahih, kitab lafaz termasuk dari adab dan yang lainnya.
Bab memakai minyak misik, sesungguhnya ia adalah sebaik-baik wewangian. صحيح مسلم 4183. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. Sahih Muslim 4183 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Al-Mukri. Abu Bakr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Abdul Rahman Al-Mukri dari Sa'id bin Abu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditawarkan kepadanya wangian maka janganlah menolaknya, karena sesungguhnya wangian ringan bebannya dan harum baunya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syair. Bab memakai minyak misik, sesungguhnya ia adalah sebaik-baik wewangian.
صحيح مسلم 4184. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطرأة وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahih Muslim 4184 telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al-Laili dan Abu Tahir dan Ahmad bin Isa. Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami. Dan yang lainnya berkata, telah mengabarkan kepada kami. Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Mahrumah dari bapaknya dari Nafi. Dia berkata, jika Ibnu Umar ingin menggunakan wewangian, ia memakai al-alwah, kayu wangi yang dibakar, tanpa campuran, terkadang juga memakai kapur yang dicampur dengan al-alwah. Lalu ia berkata, beginilah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memakai minyak wangi. Menurut ijma ulama sahih,